Baru saja ada surat resmi yang turun dari pusat yang telah disebarkan ke daerah-daerah terkait untuk graduasi para penerima manfaat ataupun juga untuk penghapusan data penerima manfaat yang sudah tidak sesuai dengan syarat. Dan salah satunya di sini adalah KPM yang berusia 20 sampai 40 tahun untuk usia produktif dengan ketentuan sebagai berikut ini. Nah, nanti akan kita tunjukkan ya untuk usia yang 20 sampai 40 tahun ini yang seperti apakah yang nantinya akan digraduasi. Nah, di sini bagi seluruh KPM wajib mengetahui informasi penting ini karena kita akan menunjukkan secara lengkap data surat yang baru saja turun ke daerah-daerah. Dan di sini juga disebutkan ada 3 kategori yang akan dihapuskan. Namanya dari daftar penerima bantuan sosial. Surat ini resmi ya dari pusat dan turun sudah menyebar ke daerah-daerah. Nah, pastikan teman-teman simak informasi dalam video ini secara lengkap dan jangan di skip-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya di pencairan bantuan sosial, karena kita akan terus mengupdate informasi terkait bantuan sosial ini. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya dan cukup dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki teman-teman makin banyak, makin berlimpah serta barokah pastinya. Allahumma amin. Nah oke, kali ini kita akan mengupdate untuk informasi terkait surat yang baru saja turun ke daerah-daerah terkait graduasi para penerima manfaat. Nah, graduasi artinya ini adalah penghapusan data penerima bantuan sosial, entah itu bantuan PKH, BPNT, ataupun bantuan yang lainnya. Dan apabila KPM digraduasi, ini secara mandiri ataupun secara otomatis dari sistem Kementerian Sosial, nah maka KPM yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial, nanti di tahap yang selanjutnya bisa dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi. Nah, di sini kita baru saja mendapatkan informasi di surat resmi yang baru saja turun di beberapa hari yang lalu di tanggal 2 Agustus 2023 terkait untuk graduasi KPM. Nah, oke, jadi langsung saja akan kita tunjukkan suratnya dan kebetulan ini suratnya kita dapatkan dari suatu daerah. Nah, tentu saja ini tidak langsung menyebar ke semua wilayah Indonesia karena tentu saja kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Oke, jadi langsung saja di sini untuk informasinya seperti berikut ini. Ini pada tanggal 2 Agustus untuk nomor suratnya yaitu 460-1370 strip Dinsos. Sifatnya penting, lampirannya 1 lembar dan untuk halnya adalah percepatan graduasi KPM PKH. Nah, jadi untuk surat yang di sini khusus graduasi PKH, teman-teman. Dan ditunjukkan surat ini kepada camat beserta juga lurah di tempat. Oke, langsung saja kita baca ya dari yang atas ini karena semuanya informasi di sini penting, teman-teman. Jadi isinya seperti berikut ini. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mendefinisikan program Keluarga Harapan ataupun PKH adalah program memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ataupun DTKS. Nah, arah kebijakan PKH saat ini bukan lagi tentang sekedar memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial. Utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang graduasi. Nah, bukan hanya karena memiliki syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya. Indikator keberhasilan dari PKH adalah meningkatnya
Taraf Hidup dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi KPM-PKH yang selanjutnya merupakan dasar dalam melakukan graduasi atas KPM-PKH. Terkait hal di atas, bersama ini disampaikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, bahwa kegiatan graduasi KPM PKH terus-menerus dilakukan oleh pendamping sosial PKH di wilayah tugas masing-masing. Bidik graduasi merupakan tahapan persiapan bagi SDM PKH dalam melaksanakan graduasi. Pendamping sosial melakukan pemetaan ataupun mapping KPM PKH yang memiliki salah satu kriteria seperti berikut ini berdasarkan hasil pemutakhiran data. Jadi yang pertama adalah yang akan digraduasi, prioritasnya adalah tidak memiliki komponen, teman-teman. Nah, karena di mana untuk komponen PKH ini ada beberapa ya. Contohnya di sini ada komponen kesehatan, kategorinya ada ibu hamil, lalu anak usia dini. Nah, selanjutnya ada komponen pendidikan, ada komponen pendidikan anak SD sederajat, lalu ada SMP sederajat, lalu juga ada anak SMA maupun SMK sederajat. Lanjut untuk komponen kesejahteraan sosial, di sini ada yang lansia 70 tahun ke atas dan juga penyandang disabilitas berat, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk yang poin B dalam surat tersebut adalah lama kepesertaan 5 tahun atau lebih. Jadi bagi KPM yang sudah mendapatkan bantuan PKH 5 tahun ataupun lebih akan menjadi target prioritas di graduasi. Selanjutnya C, masuk kategori yang tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, di mana untuk kategori yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial ini, sesuai dari informasi terbaru Kementerian Sosial melalui akun Instagramnya ada beberapa kategori. Ada 8 ya teman-teman, ini dia. Nah, yang pertama adalah sudah mampu. Selanjutnya yang kedua, berprofesi sebagai PNS TNI Polri. Lalu yang ketiga, keluarga dari PNS TNI Polri. Selanjutnya yang keempat, pensiunan PNS ataupun TNI maupun Polri. Selanjutnya yang kelima, pendamping sosial. Selanjutnya yang keenam, memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Selanjutnya yang ketujuh, perangkat desa. Lalu yang kedelapan, tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP maupun UMK. Nah, ini jadi untuk yang terbaru dari akun Instagram Kementerian Sosial ya, teman-teman. Nah, lanjut untuk isi surat yang poin kedua terkait poin 1 di atas, mohon bantuan lurah dan camat dalam rangka percepatan graduasi untuk mensupport kegiatan pendamping sosial ataupun PKH dalam melakukan proses graduasi KPM PKH di wilayah masing-masing. Selanjutnya, mohon bantuan lurah dan camat untuk menginformasikan ke pihak RT RW untuk membantu pendamping sosial PKH dalam melakukan verifikasi dan validasi data KPM PKH yang menjadi sasaran bidik graduasi. Lalu yang terakhir, jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, di sini menghubungi nomor seperti berikut ini. Ini khusus untuk yang daerah yang telah mengeluarkan surat ini. Jadi setiap daerah nomornya nanti berbeda-beda, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk informasi dari surat yang resmi baru saja turun pada tanggal 2 Agustus 2023. Nah, jadi di sini untuk yang KPM berusia 20 sampai 40 tahun berpeluang digraduasi apabila yang pertama mendapatkan bantuan PENA ataupun pahlawan ekonomi Nusantaraan, maka nanti akan diprioritaskan untuk digraduasi dalam program Keluarga Harapan dan tidak akan mendapatkan program Keluarga Harapan lagi ya teman-teman jika sudah mendapatkan pahlawan ekonomi Nusantara ini ataupun nanti berbentuk modal usaha ya yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi untuk PENA ini adalah bantuan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial berupa modal untuk usaha. Jadi ada modal berupa barang dan juga uang tunai nantinya teman-teman. Selanjutnya KPM yang berusia 20 sampai 40 tahun juga bisa digraduasi dikarenakan sudah menerima bantuan PKH 5 tahun ataupun lebih. Nah, jadi jika sudah mendapatkan bantuan PKH berturut-turut 5 tahun, maka ini menjadi prioritas akan dihapuskan ataupun akan digraduasi. Nah, ingat ya, di sini adalah diprioritaskan graduasi, tidak langsung digraduasi begitu saja. Karena ada beberapa pertimbangan juga dari Kementerian Sosial yang akan memastikan secara final apakah keluarga ini nantinya akan digraduasi ataupun tidak. Karena di sini juga ada beberapa survei tentunya yang akan dilakukan oleh SDM Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data.
Nah, oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan loncengnya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.